Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. Sejarah olahraga Olimpiade itu adalah semua olahraga keprajuritan. Lari, lempar lembing, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh, semua menembak, panahan, naik kuda, semua olahraga kesatria, olahraga pendekar. Karena itu sangat prestisius. Bangsa yang unggul di olahraga adalah bangsa yang punya jiwa yang kuat. Ingat itu. Saya sudah bicara sama Menpora, kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saya minta sekitar minimal 500 hektar pusat itu. Nggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak. Di situ nanti kita bangun state of the art. Kita akan kirim anak-anak kita kemana saja untuk belajar. Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik. Dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang. Ya, sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang. Saya percaya dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama, angkat nama harum bangsa Indonesia. Kita kadang-kadang terlalu rendah hati. Gak apa-apa. Biar kita jangan terlalu diperkirakan. Tiba-tiba kita muncul, ya, muncul sebagai negara yang hebat. Itu harapan kita semua. Terima kasih semangatmu. Dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, saya bisa jamin dan katakan komitmen Presiden Pak Prabowo Subianto ini nyata terhadap keberlanjutan IKN dengan satu, alokasi anggaran untuk IKN justru ditambah di saat sedang dilakukan efisiensi. Dan yang kedua, dari segi investasi, Pak Prabowo mengarahkan sebuah sekolah yang sedang menjadi perhatian banyak pihak, yaitu SMA Taruna Nusantara yang berada di Magelang dan sudah ekspansi Malang dan Cimahi. Beliau memerintahkan agar SMA Taruna Nusantara dibangun di IKN, Ibu Kota Nusantara. Oke. Jadi nyata sekali komitmen dan perhatian Bapak Presiden Prabowo seiring dengan kunjungan dan nantinya berkantornya Wakil Presiden Gibran Rakabuming tahun depan. Ini semua membuat investasi tadi yang dikatakan menjadi berjalan semakin lancar hingga bisa mencapai nilai investasi 65 triliun tadi. Baik, itu dia update terbaru ya terkait dengan proses pembangunan begitu di kawasan IKN. Kemudian ada dana juga yang terus ditingkatkan begitu untuk bisa meningkatkan ketersediaan infrastruktur ya, baik dari sisi jalan kemudian juga bangunan-bangunan. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai bangunan, kemudian fungsi apa saja yang saat ini sudah tersedia di IKN berarti Pak? Ya, baik. Pertama, kalau kita bicara bangunan adalah yang
paling pertama dibangun oleh APBN, anggaran negara, dan ini membangun istana negara yang sudah selesai, sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian ada Istana Garuda dan kantor-kantor kementerian. Yang sekarang sudah selesai adalah kantor Kemenko, ya, Kementerian Koordinator. Ada 4 kantor Kemenko, salah satunya ini sudah selesai, ya, Kemenko 3. Kemudian yang juga penting adalah sudah selesainya hunian ASN, rusun atau saya boleh menyebutnya apartemen. Ini apartemen IKN. Ya, kami otorita IKN 550 orang ASN itu sudah tinggal di apartemen ASN IKN, ya, sejak bulan Maret di bulan Ramadan yang lalu. Sehingga jelas bukan hanya bangunan fisik tapi juga ekosistem populasinya ini sudah mulai mengisi IKN, dan mulai bulan ini juga bertambah lagi dengan 570 CPNS, darah-darah muda, ya, generasi muda ASN masa depan yang akan juga mengisi kota ini, sehingga sekitar 1.100-1.200 ASN akan berkantor, akan tinggal, akan hidup di ibu kota Nusantara ini, menyusul yang pertama yang 550 orang. Jadi semuanya, ya, baik Mas Parsoto, itulah PBN, ya. Nah, kemudian investasi swasta dari 49 perusahaan dengan 65 triliun tadi yang sudah beroperasi, ada 2 hotel Swiss Hotel dan Hotel Kubika, 2 rumah sakit Hermina dan rumah sakit Mayapada. Kemudian yang berkaitan dengan listrik energi terbarukan, ada pembangkit listrik tenaga surya 50 MW dibangun oleh PLN dan investor dari Singapura, Semcorp. Kendaraan listrik, bus listrik dari Bluebird dengan armada yang dibuat dari Tiongkok dan dari Korea. Dan yang menarik juga ada lapangan sepak bola PSSI yang dibangun dengan dana dari FIFA. Ini semua menunjukkan bahwa bangunan-bangunan ini sudah selesai, komitmen pembangunan pemerintah diwujudkan nyata, dan investornya tertarik dan menyelesaikan. Ya, itu dia beberapa bangunan, ada Istana Kepresidenan, kemudian kantor Kemenko, ada juga apartemen untuk ASN, 2 hotel, 2 rumah sakit, dan juga PLTS begitu untuk menopang dari sisi ketenaga listrikan di sana. Dan menarik juga nih, Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono menyebutkan investasi yang telah masuk ke IKN ini sudah mencapai 65,58 triliun begitu hingga bulan Mei 2025 ini. Lantas siapa saja, kemudian jenis investasi yang masuk ke IKN itu apa saja? Ya, betul. 65 triliun rupiah hingga Mei 2025, di mana 58 triliun diantaranya berasal dari tahun 2023-2024 yang sudah di groundbreaking di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian di tahun 2025 ini adalah 7 triliun.